Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Taat Budiono di video kali ini. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat dimanapun teman-teman berada. Ya, selamat datang di seri video tutorial cara mensubmit jurnal. Di kesempatan yang kali ini saya ingin menjelaskan tahap berikutnya setelah kita membuat akun di OJS ya, atau setelah kita meregistrasi akun kita di OJS gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung, baru melihat video ini, bisa melihat bagaimana cara membuat akun di OJS di deskripsi di bawah atau di link yang ada di atas video ini ya teman-teman. Silahkan diklik saja. Nah, langkah berikutnya setelah kita membuat akun itu apa sih gitu ya. Oke, nah ini akan kita bahas di video kali ini. Oke, kita akan kembali lagi ke akun OJS yang minggu lalu saya daftarkan, yaitu di Jurnal Kandai, jurnal milik Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara ya. Oke, langkah berikutnya setelah kita membuat akun adalah menyesuaikan artikel atau tulisan kita dengan template dari jurnal tersebut gitu ya. Kalau teman-teman misalnya submit di Kandai ya, maka sesuaikan dengan template di Kandai. Kalau misalnya teman-teman mensubmit di jurnal yang lain, maka disesuaikan dengan jurnal tersebut begitu ya. Oke, di mana sih letak template jurnal itu? Umumnya template jurnal itu diletakkan di posisi yang mudah dijangkau atau dilihat oleh para pengguna ya. Biasanya itu di sebelah kanan, umumnya di sebelah kanan letak dari template itu. Nah, silakan teman-teman periksa di setiap jurnal yang teman-teman tuju itu template itu ada di mana. Untuk kasus di Kandai ini, dia itu ada di bagian agak bawah ya. Kita scroll ke bawah. Nah, lalu di sini ada template jurnal ya. Jadi formatnya dokumen ya atau Word gitu. Nanti kita bisa unduh. Lalu kemudian nanti artikel kita sesuaikan di situ. Sepengetahuan saya, hampir setiap jurnal itu biasanya meletakkan template-nya itu di posisi yang mudah dijangkau oleh mata pengguna ya. Karena bagaimanapun tentu mereka ingin bisa terakses dengan gampang gitu oleh para pengguna. Jadi posisinya biasanya di sebelah kanan. Nah, ini silakan teman-teman rekan-rekan mahasiswa diunduh saja atau di download saja ya. Kita klik bagian ini teman-teman, kita pergi ke sini, langsung kita klik, lalu kemudian biasanya diarahkan ke Google Drive. Nah, ini silakan dari Google Drive ini kita unduh ya, kita download ya. Ini kita download. Oke, setelah terunduh, setelah terdownload, berikutnya adalah kita tinggal menyesuaikan artikel kita dengan template dari jurnal yang kita tuju gitu. Kalau misalnya artikelnya itu masih berbentuk skripsi, maka harus ada penyesuaian ya teman-teman. Tidak harus sama persis dengan apa yang di skripsi, terutama di bagian sistematika penulisannya ya, karena berbeda, jurnal dengan skripsi berbeda, jadi harus disesuaikan dengan kondisi atau template di jurnalnya gitu. Nah, paling penting sebenarnya adalah ketentuan-ketentuan terutama di bagian sistematika ya. Kita misalnya masuk ke sistematika dulu. Untuk di Kandai ini biasanya dia di sini ada bagian judul ya, ukuran judulnya, besar kecilnya kita sesuaikan, jangan sampai ada yang terlewat gitu ya. Lalu diminta juga untuk memberikan judul dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris dari judul artikel kita ya. Jadi harus bisa menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kemudian nama penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga kalau memang ada beberapa penulis. Kemudian ada afiliasi atau asal kampus dari penulis pertamanya ya. Kemudian lembaganya, alamatnya di mana. Kemudian ada alamat email dan juga pelengkap-pelengkap yang lainnya. Itu ini dipelajari ya, dilihat, disesuaikan. Jadi kalau bentuknya artikel teman-teman masih skripsi, berarti harus dibuat dulu nih sesuai dengan template ini gitu ya. Kemudian
hati-hati juga kalau masih bentuknya skripsi. Ke jurnal itu kadang-kadang redaksinya masih harus dirubah, harus dibaca satu-satu. Jangan sampai misalnya menggunakan istilah bab gitu ya. Ini mungkin sering terjadi itu, karena kalau bab kan masih deskripsi ya, mungkin bab 1 menjelaskannya. Tapi kalau di dalam jurnal tentu tidak pakai istilah bab ya, itu harus hati-hati. Dicek lagi gitu ya. Oke, disesuaikan mulai dari pendahuluan ya. Ini template-nya berarti harus ada bagian pendahuluan, lalu ada bagian landasan teori ya, metode, lalu hasil atau pembahasan ya. Nah, tips dari saya, selain teman-teman menyesuaikan ubah skripsi ke versi jurnal, teman-teman jangan cuma melihat susunan sistematikanya aja yang udah benar, tetapi harus dilihat juga, dibaca juga sebagian ini nih ya, bagian yang saya beri tanda biru ini ya, saya blok ini. Kadang-kadang setiap jurnal itu meminta gitu ya, meminta atau mensyaratkan konten-konten tertentu di setiap bagiannya gitu. Maksud saya misalnya untuk di pendahuluan, mungkin ya di pendahuluan kadang-kadang ada yang minta harus dimasukkan tujuan penelitian gitu ya, harus dimasukkan rumusan masalahnya gitu. Lalu harus dimasukkan juga misalnya di bagian pendahuluan itu misalnya kajian terdahulu ya dari penelitian yang kita lakukan. Maka kalau diminta itu ya, itu biasanya informasinya di mana? Itu di sini di bagian penjelasan ini gitu. Maka kita harus baca ini, template-nya harus dibaca. Isinya apa sih di pendahuluan itu? Dia mintanya apa aja gitu ya. Mungkin kalau bahasa istilahnya metriknya lah ya, metriknya mau yang diminta tuh apa aja sama jurnal itu. Maka kita harus penuhi ya, teman-teman mahasiswa terutama, dipenuhi. Kalau dia mintanya itu dipenuhi ya, lengkapi semuanya gitu. Begitupun di landasan teori ya, begitupun juga di metode, lalu di hasil gitu. Oke, ini cara kita mengubah dari format artikel dalam bentuk skripsi ke jurnal gitu ya, ke template jurnal. Jadi jangan kemudian ada yang menganggap oh berarti langsung saja di copy paste yang dari skripsi, langsung di copy paste masukkan ke template jurnalnya. Itu juga salah. Pasti kalau teman-teman melakukan itu akan ditolak oleh jurnal itu. Jadi harus dilihat lagi gitu ya, karena saya beberapa kali membimbing rekan-rekan mahasiswa yang mau mensubmit jurnal tuh masih seperti itu, masih sama seperti yang di skripsi gitu loh ya, dipindah aja gitu ke format jurnal. Itu salah, jangan diulangi lagi seperti itu ya teman-teman. Tentunya harus diperhatikan template-nya mintanya apa, dari skripsi harus disesuaikan ke template jurnalnya. Oke, kemudian ini semuanya disesuaikan sampai masalah daftar pustaka itu juga disesuaikan dengan permintaan mereka ya. Kalau misalnya mintanya apa ya gunakan apa ya, kalau misalnya minta yang lain nih gunakan yang lain gitu. Ya, ini kalau semua masalah di bagian template sudah kita selesaikan, kita sudah menyesuaikan dengan apa yang diminta oleh template jurnal tersebut. Langkah berikutnya adalah teman-teman memendlaykan ya. Oke, jadi di sini misalnya ini ya, ini membahas tentang Mendeley. Setiap jurnal biasanya punya tools sendiri-sendiri, punya alat sendiri-sendiri untuk membuat jurnal itu bisa terbaca otomatis gitulah ya. Nah, biasanya umumnya sih di Indonesia pakainya Mendeley ya untuk masalah citasi dan juga daftar pustaka. Nah, oleh karena itu setelah teman-teman menulis nanti clear, sudah nggak ada masalah template-nya, jangan lupa di Mendeley-kan artikel itu ya. Nah, cara membuat Mendeley bagaimana, cara memendlaykan artikel itu seperti apa, nanti mungkin akan saya jelaskan di video tutorial yang lain ya, mengenai cara memendlaykan artikel yang akan kita submit ke jurnal gitu ya. Lalu setelah dimendlaykan misalnya sudah selesai, lalu juga jangan lupa dicek Turnitinnya ya, untuk mengetahui seberapa besar similarity dari artikel yang kita tulis. Umumnya 20% itu sudah dianggap aman lah
20% itu cenderung aman. Tapi kalau similarity-nya di atas 20%, maka harus diturunkan sebisa mungkin 20%. Begitu teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman video tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa memberikan gambaran dan juga pengetahuan untuk teman-teman, terutama rekan-rekan mahasiswa, tentang bagaimana cara mensubmit jurnal ya. Jadi setelah tahap pertama membuat akun, tahap berikutnya adalah menyesuaikan dengan template dari jurnal tersebut gitu ya. Dan juga nanti di dalam situ ada aktivitas membuat Mendeley, lalu kemudian mencek Turnitin-nya gitu. Lalu setelah itu nanti di tahap berikutnya baru kita akan submit di jurnal tersebut, seperti itu. Nah, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak video ini sampai selesai. Bye bye, terima kasih.